Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Toreko Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kajian saya adalah kajian bukan untuk membenturkan, bukan untuk memisahkan, tapi misi kami adalah menyatukan. Di mana letak perbedaan antara nur ala nur, trinitas, dan tritunggal. Saya akan mencoba menguraikannya semisal ini adalah langit dan di puncak langit ini adalah puncak langit tertinggi. Dan ini di bawah ini adalah dunia. Kalau ini dunia, ini adalah akhirat. Akhirat pun berlapis-lapis. Dan puncaknya adalah puncak akhirat. Kalau ini jasmani, maka ini adalah ruhani. Ruhani pun berlapis-lapis dan ujungnya adalah maha ruhani. Kalau ini adalah nur, maka ujungnya adalah maha nur. Dan wujud daripada di dunia adalah wujud daripada nur. Rumusnya adalah di sini adalah Tuhan yang di sini adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan yang tidak bernama. Unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Akan tetapi, sebagian orang menyebutnya dengan nama Allah. Dan ada juga yang menyebut laisa kamislihi syai'un ini dengan nama Allah Bapa. Dan ada juga yang menyebutnya dengan nama Sang Hyang Adi. Dan ada juga yang menyebutnya dengan nama Sang Hyang Widi. Dari sekian banyak nama, di balik nama ini adalah Tuhan yang laisa
kamitslihi syai'un. Tuhan yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan, dan juga tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dan nama-nama Allah juga ada banyak. Ada 99 nama. Kalau di sini adalah dimensi puncak akhirat, di sini adalah akhirat. Dan di bawah akhirat adalah dunia. Dunia dan akhirat adanya di sini-sini juga, cuma beda dimensional. Sebagaimana kita pun ada jasmani dan ada rohani, tapi bukan berarti saya ini ada dua. Seperti itulah. Jadi antara jasmani dan rohani ya di sini-sini juga. Begitu juga dengan dunia dan akhirat. Dunia ada di balik dimensi akhirat. Di balik dimensi dunia itulah akhirat. Dan di ujung akhirat adalah puncak akhirat. Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un tidak mungkin langsung turun ke bumi. Tentunya harus memakai utusan. Utusan ini disebut dengan nama Rasul. Dari Allah mengutus Rasul, dan Rasul turun ke bumi, turun ke dunia, yaitu menempati wujud daripada seorang manusia, yaitu menempati Nabi Muhammad. Allah, Rasul, ulil amri, atau juga Allah, malaikat, nabi. Utusan ini, utusan Allah ini di zaman Nabi disebut Rasulullah. Sebelum datang agama Islam, sebelum datang agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad, yaitu dibawa oleh Nabi Isa. Sebelum nama Allah, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu bernama Allah Bapa. Dan Tuhan ini utusannya bernama Roh Kudus. Dan yang membawa utusan ini adalah Yesus atau Nabi Isa.
Di balik Nabi Isa ada Roh Kudus, dan di balik Roh Kudus adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan yang maha tak terbatas, tapi dengan disebut dengan nama Allah Bapa. Tapi yang dibalik nama unlimited, undefinisi, undeskripsi. Sebelum nama Allah Bapa, Tuhan yang laisa kamislihi syai'un itu di zaman itu disebut Sang Yang Adi. Dan Sang Yang Adi mengutus utusannya bernama Maitreya. Dan Maitreya menempati seorang manusia, yaitu Siddhartha Gautama. Di balik Siddhartha Gautama adalah Buddha Maitreya. Di balik Buddha Maitreya ada Sang Yang Adi. Sama dengan ini. Di balik Nabi Isa ada Roh Kudus, di balik Roh Kudus ada Allah Bapa. Di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah, dan di balik Rasulullah ada Allah. Sebelum nama Sang Yang Adi, di zaman Sri Krishna, Tuhan yang laisa kamislihi syai'un bernama Sang Yang Widi, dan mengutus utusan yang disebut dengan nama Atman. Dan Atman dibawa seorang manusia yang bernama Sri Krishna. Di balik Sri Krishna ada Atman. Di balik Atman ada Sang Yang Widi. Di balik Siddhartha Gautama ada Maitreya. Di balik Maitreya ada Sang Yang Adi. Di balik Nabi Isa ada Roh Kudus, dan di balik Roh Kudus ada Allah Bapa. Di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah, dan di balik Rasulullah adalah Allah. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Siddhartha Gautama, dan Sri Krishna posisinya adalah dimensi dunia. Ini adalah seorang manusia yang bernyawa. Setiap yang bernyawa pasti akan ketemu dengan kematian. Sedangkan utusan ini bukanlah manusia, tapi ini adalah nur dari Tuhan itu sendiri. Di setiap zaman, utusan itu selalu berubah nama karena disesuaikan dengan zaman, waktu, dan kondisi. Di zaman Nabi Muhammad, utusan Tuhan itu bernama Rasulullah. Di zaman Nabi Isa, utusan Tuhan itu bernama Roh Kudus. Di zaman Siddhartha Gautama, utusan Tuhan itu bernama Maitreya. Di zaman Sri Krishna, utusan Tuhan itu bernama Atman. Di balik Atman, di balik Maitreya, di balik Roh Kudus, di balik Rasulullah adalah Tuhan
yang laisa kamislihi syai'un. Inilah sistem daripada wasilah. Allah, Rasul, ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini bukan Pak RT, bukan Pak Kubu, tapi Nabi. Allah, Rasul, dan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau Allah, Rasul, terus ulil amri minkum diartikan Pak Kubu, ini tidak nyambung. Allah, Rasul, Pak Kubu, ini enggak nyambung. Allah, Rasul, Nabi, ini yang benar. Inilah sistem daripada nur ala nur. Nur ini posisinya di akhirat, dimensi akhirat. Inilah yang disebut nur. Nur tidak bisa dilihat. Nur itu kalau bahasa ilmiahnya adalah gelombang. Rasul ini, nur ini ketika ke dunia menempati manusia, maka wujud nur inilah, manusia inilah yang disebut wujudnya nur. Di dunia adalah wujud nur, di akhirat adalah nur itu sendiri, sedangkan nur dari yang maha nur. Silahkan bedakan sendiri, maknakan sendiri, apakah Trinitas, Tritunggal, nur alam nur, dan sistem wasilah itu Allah, Rasul, ulil amri minkum, apakah ada kesamaan? Yang pasti di dalam Al-Quran surat berapa tuh? Surat Al-Maidah ayat 35 disuruh mencari wasilah. Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan wasilah, penghubung antara manusia dimensi dunia dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Ini beda dimensi dunia, dimensi akhirat, dan dimensi puncak akhirat. Ini mesti melewati sistem. Sedangkan di dimensi dunia saja, kita untuk berkomunikasi secara langsung mungkin 3 meter bisa, 10 meter bisa. Akan tetapi kalau kita menghubungi yang di luar jangkauan kita, di luar pulau kita, ini mesti pakai sistem seperti dengan HP. Ketika menghubungi orang tersebut, kita menghubungi orang tersebut memakai sistem daripada HP, asalkan tahu nomornya, HP-nya tidak lowbat, ada kuotanya, maka ketika kita pencet saja, berdering dan langsung diangkat. Itulah wasilah. Wasilah itu bukan calo, bukan seperti kurir, tapi inilah sistem. Sistem menuju Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un mesti lewat sistem daripada wasilah.
Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi amta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.